Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fitri dengan NIM 12410162 dari kelas E2 PKMI. Tujuan saya membuat tugas video ini untuk memenuhi tugas atau UTS dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Imam Agung Prakoso SSY/MH. Di video ini saya akan menganalisis atau menjelaskan dari bab 1 sampai bab 6 yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saat presentasi minggu-minggu kemarin. Yang pertama itu tentang kedudukan alam semesta manusia pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam. Kedudukan alam semesta dalam perspektif pendidikan Islam itu memandang semesta ini sebagai ciptaan Allah yang memiliki makna dan tujuan yang mendalam. Dalam Al-Quran, Allah SWT menjelaskan bahwa langit, bumi, dan seluruh isinya ini yang ada di dalam bumi ini adalah tanda kebesarannya yang dapat dilihat dan direnungi oleh manusia. Hal ini tercantum dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 164. Ayat tersebut menjelaskan atau menggambarkan bahwa alam semesta dengan segala fenomena alamnya bukan hanya sekedar objek fisik, tetapi merupakan manifestasi dari kekuasaan Allah yang harus dipahami oleh umat manusia. Melalui pengamatan dan pemahaman terhadap alam semesta, manusia diajarkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Hal ini yang menjadi dasar pemikiran dalam pendidikan Islam yang tidak hanya bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk kesadaran spiritual dan moral manusia atau pendidik atau peserta didik. Alam semesta dalam pandangan pendidikan Islam berfungsi sebagai media pembelajaran yang mengajarkan berbagai nilai kehidupan. Pendidikan Islam mendorong siswa untuk melihat fenomena alam sebagai cerminan dari kebesaran Tuhan dengan mengamati proses fenomena seperti pergantian siang malam atau siklus alam lainnya. Siswa diajarkan untuk mengaitkan ilmu pengetahuan dengan aspek spiritual sehingga proses belajar tidak hanya terbatas pada pemahaman akademis saja, tetapi juga memberikan atau membentuk karakter kepribadian siswa yang sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, kedudukan manusia dalam perspektif pendidikan Islam. Dalam pandangan Islam, manusia diciptakan sebagai makhluk yang istimewa dengan tujuan yang mulia. Al-Quran mengungkapkan bahwa Allah yang telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, seperti yang tercantum dalam Quran Surah At-Tin ayat 4. Pendidikan Islam berfungsi untuk membentuk manusia agar dapat memahami perannya sebagai khalifah, tidak hanya aspek intelektual yang ditingkatkan, tetapi juga moral dan spiritual. Sebagai khalifah, manusia dapat menjadi pemimpin yang adil dan menghindari segala bentuk kerusakan di bumi. Oleh karena itu, pendidikan Islam itu mengajarkan manusia untuk menanamkan nilai-nilai agama yang mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, kedudukan ilmu pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, ilmu tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai sarana tafakkur ilmu. Ilmu mendorong siswa untuk merenungi fenomena alam dan memahami hubungan antara manusia dengan alam. Islam membagi ilmu itu menjadi dua. Yang pertama ada ilmu fardhu ain atau ilmu wajib yang meliputi pengetahuan
dasar seperti akidah dan ibadah, serta ilmu fardu kifayah. Ada keahlian spesifik seperti kedokteran, teknik dan ilmu sosial. Dengan demikian, pendidikan Islam mengajarkan keseimbangan antara ilmu-ilmu yang ada di semua bidang ilmu. Pendidikan Islam memandang alam semesta, manusia, dan ilmu pengetahuan sebagai tiga elemen yang terkait dan saling melengkapi dalam pembentukan individu yang paripurna. Alam semesta sebagai ciptaan Allah berfungsi sebagai sarana untuk mengingat kebesaran Tuhan dan sebagai media pembelajaran tidak hanya memberikan pengetahuan duniawi tetapi juga membentuk kesadaran spiritual melalui pengamatan terhadap fenomena alam. Manusia diajarkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan manusia itu yang diciptakan sebagai khalifah di bumi memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memelihara dan menjaga bumi sesuai dengan prinsip tauhid dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam juga berfungsi untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter yang kuat dan cerdas berdasarkan nilai-nilai agama. Sebagai khalifah, manusia diajarkan untuk memimpin dengan keadilan, menjaga keseimbangan alam, dan menghindari kerusakan. Yang kedua, tentang hakikat pendidikan Islam. Hakikat pendidikan Islam merujuk pada inti atau esensi dari pendidikan menurut pandangan Islam. Secara mendalam, hakikat ini dijelaskan sebagai berikut. Yang satu, bersumber dari wahyu dan akal, yaitu pendidikan Islam berpijak pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama, namun tetapi memberikan ruang pada akal sehat dan ijtihad sebagai alat memahami ajaran. Pendidikan yang kedua, pendidikan yang holistik atau komprehensif, tidak hanya menekankan pada aspek intelektual tapi juga spiritual, moral, emosional, dan fisik. Tujuannya adalah membentuk manusia seutuhnya, yaitu insan kamil. Yang ketiga, bersifat tauhidik, yaitu pendidikan Islam menanamkan nilai ketauhidan, yaitu pengakuan terhadap keesaan Allah dan tunduk pada syariatnya dalam segala aspek kehidupan. Yang keempat, bertujuan akhirat, itu pendidikan Islam tidak hanya mengejar kesuksesan dunia tetapi mengarahkan manusia untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Yang ada lagi yaitu tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam berakar dari misi kenabian dan tujuan menciptakan manusia, yaitu untuk beribadah dan menjadi khalifah di muka bumi. Tujuannya antara lain: satu, membentuk kepribadian muslim yang taat, itu dengan menumbuhkan manusia yang memiliki iman yang kuat, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh, yaitu pendidikan Islam bertujuan mengembangkan seluruh aspek potensi manusia seperti jasmani, rohani, akal. Ada tugas pendidikan Islam. Yang pertama itu membentuk manusia beriman dan bertakwa. Dengan pendidikan Islam bertugas membina akidah yang lurus dan menanamkan keimanan kepada Allah. Tujuan utamanya pendidikan Islam yaitu untuk mencetak insan yang beribadah secara benar dan konsisten. Kedua, membangun akhlak karimah, yaitu dengan antara lain membentuk karakter dan perilaku mulia. Akhlakul karimah mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh atau holistik. Islam mendorong pendidikan yang menyentuh aspek jasmani, rohani, intelektual, dan emosional, tidak hanya berorientasi duniawi tetapi juga ukhrawi. Selanjutnya ada fungsi pendidikan Islam. Yang pertama, fungsi tauhid.
Fungsi keimanan itu menumbuhkan hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua, fungsi takziah itu penyucian diri, yaitu menyucikan jiwa dari akhlak tercela dan menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Yang ketiga, fungsi taklim, pemberian ilmu yang memberikan ilmu pengetahuan yang bersumber dari wahyu dan akal, mendorong penguasaan ilmu-ilmu duniawi dan ukhrawi secara langsung. Keempat, fungsi tarbiyah, pembinaan dan pengembangan, mengarahkan pertumbuhan peserta didik sesuai dengan fitrah dan potensi yang dimiliki, membina kepribadian Islami secara bertahap dan kesinambungan. Kesinambungan dengan fungsi amal ma'ruf nahi mungkar, mendidik peserta didik untuk peduli terhadap lingkungan sosial dan menebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Selanjutnya, pengertian kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan dan tujuannya pendidikan Islam. Kurikulum ini tidak hanya mencakup aspek kognitif, tetapi juga aspek efektif yang selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam. Ciri khas kurikulum pendidikan Islam itu yang pertama ada berbasis pada ajaran Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, menekankan pembentukan akhlak dan karakter siswa yang alami Islami. Yang ketiga, mengintegrasikan antara ilmu agama dengan umum. Yang keempat, bertujuan membentuk insan kamil atau manusia sempurna. Terdapat asas-asas kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, asas tauhid. Semua aspek kurikulum harus berdasarkan atau berlandaskan pada keimanan kepada Allah, yang berisikan tujuan dan isi pendidikan. Yang kedua, ada asas Rabbaniyah, yaitu kurikulum harus berpijak pada wahyu Al-Quran dan Hadis, bukan sekedar pemikiran manusia. Yang ketiga, asas insyariah, yaitu pendidikan Islam harus memperhatikan fitrah, potensi, dan kebutuhan manusia yang sebagai makhluk yang memiliki akal dan hati nurani. Yang keempat, kurikulum harus mencakup seluruh aspek kehidupan seperti sosial, spiritual, intelektual, fisik, maupun emosional. Yang kelima, ada asas tabayun, itu menekankan pentingnya pembentukan kesadaran beragama dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, ada asas realistis, itu dengan kurikulum dirancang sesuai dengan realitas kehidupan peserta didik dan tantangan zaman tanpa kehilangan nilai keislaman. Selanjutnya, kriteria kurikulum pendidikan Islam. Agar kurikulum dapat disebut sebagai kurikulum pendidikan Islam, ia harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Berorientasi pada tujuan pendidikan Islam, yaitu membentuk manusia bertakwa, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, integratif, yaitu dengan menggabungkan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum dalam satu kesatuan yang harmonis. Yang ketiga, relevan, isi kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan perkembangan zaman. Yang keempat, fleksibel, itu kurikulum dapat disesuaikan dengan kondisi lokal, karakteristik peserta didik, dan kebijakan pendidikan pada
pada zamannya. Yang kelima, berbasis nilai. Itu seluruh proses pendidikan berorientasi pada nilai-nilai Islam seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan toleransi. Selanjutnya, pembahasan tentang pengertian dari pendidikan. Nah, pendidikan itu adalah segala sesuatu yang digunakan oleh pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat-alat ini bersifat instrumental, artinya menjadi sarana atau perantara untuk menanamkan nilai, pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik. Jenis-jenis alat pendidikan itu meliputi sebagai berikut. 1. Alat didaktik. Itu tuh alat bantu yang digunakan dalam proses mengajar seperti buku pelajaran, pensil, papan tulis, media digital seperti laptop. Ada juga alat pedagogik. Pedagogik itu pendekatan atau strategi pendidikan seperti dukungan hadiah dengan keteladanan. Dan juga ada lingkungan pendidikan, sekolah, keluarga, masyarakat. Itu sebagai alat dalam membentuk kepribadian peserta didik. Dan alat pendidikan itu bukan hanya benda, tapi metode dan lingkungan. Alat harus bersifat mendidik, bukan sekedar menghibur atau menghukum. Alat pendidikan itu tidak hanya kayak seperti papan tulis, pensil, buku, itu tidak, seperti kayak kurikulum, cara belajarnya, dan lain-lain. Selanjutnya ada hakikat evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menghasilkan data guna menilai pencapaian tujuan pendidikan dan efektivitas proses pembelajaran. Tujuan evaluasi pendidikan itu satu, untuk mengukur hasil belajar peserta didik, memberikan imbalan baik kepada peserta didik, menilai efektivitas metode, kurikulum, dan program pembelajaran. Evaluasi tidak sekedar penilaian akhir, tapi bagian dari integral dari proses pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, pengertian pendidik. Pendidik adalah seseorang yang secara sadar dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pendidikan baik secara formal seperti guru, dosen, dan non formal seperti pelatih atau pembina, maupun informal seperti orang tua kita di rumah. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, itu pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil belajar, serta membimbing dan melatih peserta didik. Tokoh pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa pendidik harus menjadi benar sasung tulaga media mengunggah satu kuri menjadi, yang artinya memberi teladan, membangun semangat, dan memberi dorongan. Selanjutnya, hakikat pendidik. Hakikat pendidik itu mencerminkan peran dan nilai dasar dari sosok pendidik dalam dunia pendidikan. Yang pertama itu sebagai pembimbing dan fasilitator. Pendidik bukan hanya menyampaikan ilmu, tetapi membimbing, mengembangkan kepribadian peserta didik. Yang kedua, sebagai panutan moral dan sosial. Pendidik harus memiliki akhlak, integritas, dan menjadikan teladan bagi peserta didik. Pendidik itu harus menjadi contoh yang baik untuk peserta didiknya. Yang ketiga, ada pembelajaran seumur hidup. Pendidik itu terus belajar agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Jadi sebagai pendidik kita harus terus belajar agar kita mengerti zaman, cara mengajar. Nah, gimana sesuai zaman yang akan datang atau gimana gitu. Yang terakhir ada
membangun peradaban. Melalui proses pendidikan berperan dalam menciptakan generasi yang beradab, kritis, dan produktif. Pendidikan tidak hanya mengajar, tetapi membentuk karakter seseorang peserta didik. Pengertian peserta didik. Peserta didik adalah individu yang sedang mengalami proses pembelajaran dalam upaya pengembangan diri, baik aspek pengetahuan, aspek sikap maupun keterampilan. Dalam konteks pendidikan formal, peserta didik biasa disebut sebagai siswa, pelajar, ataupun siswa. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. Hakikat peserta didik. Hakikat peserta didik menunjukkan bahwa peserta didik itu bukan hanya sekedar objek pendidikan, tetapi juga subjek aktif dalam proses pendidikan. Ada beberapa poin penting. 1. Individu yang unik. Peserta didik harus memiliki potensi, minat, dan gaya belajar yang berbeda. Yang kedua, subjek pendidikan. Peserta didik bukan hanya menerima ilmu, tetapi juga berperan aktif dalam proses pembelajaran. Ia harus aktif dalam belajar, rekaman, diskusi, berpikir kritis. Yang ketiga, ada juga peserta didik harus memiliki hak dan tanggung jawab. Haknya peserta didik itu mendapatkan pendidikan yang layak, dan tanggung jawab peserta didik itu bertanggung jawab belajar dengan bersungguh-sungguh. Sekian video dari saya. Anak-anak yang sedang kekurangan ataupun kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngày vô nhà thương, ngày vô nhà thương, ngày vô nhà anh biết thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình.